Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Aris Dantoro from Informatic System 24D NPM 2431167. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Corporate Social Responsibility atau CSR dan etika manajerial bagian 1. Pengertian Corporate Social Responsibility atau CSR. CSR adalah konsep di mana perusahaan berkomitmen untuk beroperasi secara etis dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi sambil meningkatkan kualitas hidup karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal, dan masyarakat luas. CSR mencakup berbagai aspek, termasuk lingkungan, sosial, dan ekonomi. Tujuan CSR 1. Meningkatkan reputasi perusahaan. CSR dapat membantu perusahaan membangun citra positif di mata publik dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang kedua, menarik dan mempertahankan talenta. Perusahaan yang memiliki program CSR yang kuat cenderung lebih menarik bagi karyawan yang ingin bekerja di tempat yang bertanggung jawab secara sosial. 3. Mengurangi resiko. Dengan menerapkan praktik CSR yang baik, perusahaan dapat mengurangi resiko hukum dan reputasi yang dapat timbul dari tindakan yang tidak etis. 4. Mendorong inovasi. CSR dapat mendorong perusahaan untuk berinovasi dalam produk dan layanan yang lebih berkelanjutan. Dimensi CSR. CSR dapat dibagi menjadi beberapa dimensi, antara lain 1. Ekonomi. Tanggung jawab perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dan memberikan nilai kepada pemegang saham sambil mempertimbangkan dampak ekonomi yang lebih luas. 2. Lingkungan. Tanggung jawab untuk minimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk pengelolaan limbah, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, dan pengurangan emisi karbon. 3. Sosial. Tanggung jawab untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, termasuk melalui program pendidikan, kesehatan, dan pengembangan komunitas. Prinsip-prinsip CSR. 1. Transparansi. Perusahaan harus berkomunikasi secara terbuka tentang praktik bisnis dan dampak sosial mereka. Yang kedua, akuntabilitas. Perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Ketiga, keterlibatan pemangku kepentingan. Perusahaan harus melibatkan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka, termasuk karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Etika manajerial. Etika manajerial adalah prinsip dan standar yang memandu perilaku individu dalam posisi manajerial. Etika ini penting karena keputusan manajerial dapat memiliki dampak besar pada karyawan, pelanggan, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara keseluruhan. Komponen etika manajerial. Integritas. 1. Integritas. Manajer harus bertindak dengan jujur dan adil dalam semua interaksi dan keputusan. Kedua, keadilan. Manajer harus memastikan bahwa semua karyawan diperlakukan dengan adil dan setara, serta tidak ada diskriminasi. 3. Tanggung jawab sosial. Manajer harus mempertimbangkan dampak sosial dan keputusan bisnis dan berusaha untuk membuat keputusan yang bermanfaat bagi masyarakat. 4. Kepatuhan hukum. Manajer harus mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku dalam menjalankan bisnis. Hubungan antara CSR dan etika manajerial. CSR dan etika manajerial saling terkait. Praktik CSR yang baik seringkali merupakan hasil dari keputusan manajerial yang etis. Sebaliknya, manajer yang berpegang pada prinsip etika yang kuat cenderung lebih mungkin untuk mengembangkan dan menerapkan strategi CSR yang efektif. Kesimpulan, Corporate Social Responsibility dan etika manajerial adalah dua aspek penting dalam dunia bisnis modern. Perusahaan yang mengintegrasikan
CSR dalam strategi mereka dan menerapkan prinsip etika dalam manajemen akan lebih mampu membangun reputasi positif, menarik, dan mempertahankan karyawan, serta berkontribusi pada masyarakat secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.